We get an ultimatum. Fuck you! Seorang agen CIA bernama Avery menjalankan aksinya dengan memasuki sebuah gedung yang mewah di Tokyo. Dari atap gedung tersebut, dia meluncur ke sebuah lantai yang dituju dengan mengikatkan tali menahan beban tubuhnya. Setelah mendarat, dia melepaskan talinya dan membunuh seorang pengawal dan langsung memasuki ke dalam gedung. Tanpa banyak hambatan, Avery langsung menodongkan senjatanya terhadap orang Jepang bernama Kenji. Mencoba mengambil pistolnya, tetapi Avery mengatakan dia akan menembaknya. Kenji menuju sebuah brankas yang ditutupi sebuah lukisan. Setelah memasukkan kode, dia pun membuka brankas itu yang di dalamnya terdapat sebuah drive. Tetapi tiba-tiba muncul anak buah Kenji dan pertempuran sengit pun terjadi. Kenji mengambil drive itu dan melarikan diri dengan kaki terluka. Ternyata Avery berhasil mengejarnya walaupun Kenji berusaha melawan. Tapi Avery berhasil membenamkannya ke dalam kolam dan mengambil drive itu dan keluar dari gedung. Avery kemudian terbang ke Zagreb, Kroasia dan bertemu dengan suaminya David dan mereka merayakan ulang tahun perkawinan mereka yang ketiga. Mereka juga pergi keluar rumah dan berjalan-jalan di perkotaan. Avery kemudian bertemu dengan bosnya di CIA bernama Jarvis. Mereka membicarakan kegiatan Kenji yang berkedok bisnis tapi menjual persenjataan kepada teroris. Jarvis memperlihatkan kekejaman Kenji dan sangat sadis menghabisi lawan-lawannya. Kenji sangat sulit ditangkap. Mereka merencanakan apa yang mereka kerjakan selanjutnya. Avery kembali ke rumahnya dan sempat bertegur dengan tetangganya. Ketika memasuki rumahnya dan memanggil David, nampak rumahnya sudah berantakan dan David sudah menghilang, begitu juga dengan drive yang diambil dari Kenji itu juga ikut hilang. Who is this? Avery mendapat telepon dari seseorang yang tidak dikenal dan mengatakan segera mengembalikan drive yang dia curi dari rumah Kenji itu. Kalau ingin suaminya ingin selamat. Avery minta agar David masih selamat atau tidak, tapi telepon langsung dimatikan. Avery menghubungi rekannya seorang peretas dan memastikan nomor telepon itu dari mana. Avery diberitahu alamat itu di Lazio Stoica. Sebelum menuju alamat itu, Avery lebih dulu menuju kantor CIA dan masih bertemu dengan bosnya Jarvis. Jarvis menyapanya dan Avery langsung menuju komputer dan melihat file bernama Canary Black. Tapi file yang dicari tidak ada. Avery mencari lagi dengan kode yang diberikan oleh penelepon itu, tapi filenya tetap kosong. Avery pun langsung menuju alamat yang disebutkan temannya itu dan menelepon, tapi ada handphone lain yang berbunyi. Ketika masuk ruangan terdapat cincin David di meja dan mengambilnya. Lalu Avery mengangkat telepon dan si penelepon mengatakan telah menginjak bom di kakinya. Benar saja setelah Avery membuka lantai dari kayu. Tapi Avery mematahkan meja dan mengangkat kakinya, lalu bom mencuat ke atas lalu memukulnya keluar jendela. Avery menunjukkan jari tengahnya ke CCTV. Avery mendapat info seorang tahanan di CIA bisa memberitahu di mana David ditahan dan rahasia mengenai file itu. Avery kemudian menuju tempat tahanan CIA agar mengizinkannya masuk. Avery memang mempunyai akses untuk masuk ke ruangan itu dengan identitas cardnya. Walau demikian, Avery juga harus melepaskan pistolnya dan dia pun diantar masuk menemui kepala tahanan. Dia pun diberikan waktu untuk bertanya kepada tahanan, tapi tahanan itu menolak apapun yang ditanya. Avery kemudian mencabut giginya. Tapi dalam gigi palsunya itu ternyata kosong. Sementara orangnya kesakitan dan kepala penjara itu memerintahkan untuk menangkap Avery. Avery menyandera seorang pegawai di situ dan keluar dari gedung itu. Tembak-menembak pun sempat terjadi dan Avery bisa keluar dari gedung itu. Berita ini kemudian didengar dengan pimpinan CIA melalui laptopnya dan langsung menghubungi Jarvis. Avery ditetapkan sebagai buronan.
Akibat ulah dari Avery ini menjadi pembahasan serius oleh pimpinan CIA dan tentu saja Jarvis dan kepala penjara itu mendapat teguran. Mereka memutuskan untuk menjemput Avery ke rumahnya. Direktur CIA itu menyebutkan Canary Black itu berisi daftar induk rahasia materi pemerasan semua personil pemerintah anggota CIA yang dipimpin oleh Jarvis menyerbu masuk ke rumah Avery. Tetapi mereka tidak menemukan apa-apa dan Avery tidak ada di tempat. Avery pergi ke sebuah klub malam dan bertemu dengan pimpinannya, ternyata juga seorang agen rahasia, dan kemana Avery harus pergi? Avery pergi ke sebuah apartemen bertingkat dan masuk ke dalam ruangan. Tapi ternyata sudah ditunggu dan langsung menembak Avery. Ternyata Avery lebih sigap dan berhasil membunuh orang yang tidak dikenal itu. Handphone orang itu berdering dan menunjukkan David banyak luka karena dipukuli. Avery diancam agar segera mengembalikan drive itu. Dari laptopnya Avery mengirim pesan kepada Jarvis karena suaminya yang diancam oleh orang yang menginginkan drive Canary Black, itu bahkan videonya sudah diperlihatkan David sudah dianiaya. Jarvis menjawab pesan dari Avery agar mereka berjumpa pada sebuah taman tidak jauh dari lokasi itu. Avery pun berjalan menuju tempat yang ditentukan dan Jarvis menunggunya di mobil. Avery mengatakan suaminya berada dalam keadaan bahaya. Tapi Jarvis tidak mengizinkan Avery bertindak sendirian dan merampas begitu saja file Canary Black itu. Ternyata Avery telah dijebak Jarvis bersama anggota CIA dan membawanya ke markas mereka. Dalam perjalanan ternyata ada mobil lain, orang tidak dikenal yang mengikuti mereka dan langsung menembak Jarvis dan mobil yang ditumpangi Avery. Terjadi tembak-menembak dan mobil Avery pun terbalik. Avery mencoba membuka ikatan pada tangannya dan merampas senjata dan menembaki orang yang menutupi wajahnya itu. Jarvis masih sadar dan melihat Avery pergi. Avery melarikan diri pada sebuah gedung. Ternyata salah seorang yang menutup wajahnya itu masih hidup dan mengejarnya. Ketika masuk ke gedung itu, Avery kemudian memukulnya dan terjadilah duel. Avery memenangkan pertarungan itu dan berhasil membunuhnya dengan pisau. Ketika membuka penutup kepalanya ternyata adalah tetangga Avery. Sayangnya Avery tidak bisa menanyakan karena orang tersebut keburu mati. Avery mengambil handphonenya memfoto wajahnya. Kemudian Avery menemui mata-mata yang di klub malam itu dan di mana disembunyikan David. Avery memberikan sejumlah uang. Bos CIA yang bernama Evan itu menanyakan di mana keberadaan Avery dan harus segera ditangkap. Avery menuju tempat kediaman Evan dengan menaiki jendela gedung. Ketika itu Avery sudah ada di dalam ruangan. Ketika masuk langsung menyekapnya dan menanyakan sandi akunnya. Ternyata sudah dibekukan dan hanya dapat diakses dalam PLK Technologies. Avery mulai kebingungan bagaimana caranya mengambil file Canary Black yang diinginkan oleh penahan David itu. Sementara server CIA itu tidak bisa mengakses dari komputer sembarangan. Evan sudah menjelaskan, walaupun dia disiksa Avery. Avery kemudian menghubungi temannya seorang peretas bagaimana caranya mendapatkan file itu. Sementara itu Jarvis tetap memantau keberadaan Avery apa yang akan dia lakukan. Peretas itu menyarankan masuk ke gedung PLK Teknologi itu dengan mengendarai drone. Avery pun lalu terbang bersama drone itu dan mendarat di gedung dan di lantai di mana server PLK Technologies itu berada. Avery bisa masuk dengan menggunakan identitas Evan yang telah diambilnya. Avery langsung masuk ke sistem komputer PLK Technologies dan mengakses file Canary Black dan mendownload filenya itu. Sementara itu, Evan meronta-ronta dan akhirnya ditemukan anak buahnya setelah mendobrak pintu. Avery keluar dari gedung dengan menggunakan drone yang dikemudikan oleh peretas itu. Avery berhasil keluar dari gedung itu dengan mengendarai drone yang dikemudikan oleh temannya yang peretas itu. Avery mendarat di jalan raya yang ditembaki oleh pasukan PLK itu. Ketika mendarat, kebetulan ada mobil yang lewat dan berhenti menanyakan keadaan Avery. Tapi Avery langsung mengendarai mobil itu dan pergi. Evan dan Bresnov yang menahan David ternyata bekerja sama. Peretas itu kemudian menyusul Avery, kemudian mereka berdua melihat isi file Canary Black itu,
ternyata bukan daftar nama-nama orang di pemerintahan yang akan diperas, tetapi adalah virus yang menyebabkan sistem komputer akan mogok atau virus kiamat untuk setiap negara. Avery menelepon Jarvis agar melacak telepon dan mengetahui keberadaannya. Avery menuju tempat di mana dia akan ditelepon. Ketika sampai telepon ditutup, ternyata ada seseorang menembaknya peluru bius. Avery tidak sadarkan diri. Jarvis kini mengetahui keberadaan Avery karena pesan dari pelacakan itu ke handphonenya. Saat itu Bresnov di ruang kendali bawah tanah di mana Avery sudah dia tahan. Pertemuan ekonomi dunia sedang berlangsung di New York, Amerika Serikat. Pada saat itu sedang berlangsung sidang antar negara. Saat itu, Bresnov muncul di televisi dengan memakai topeng. Dia mengumumkan semua sistem komputer akan mati dan termasuk kelistrikan karena ada virus yang mematikan ke seluruh jaringan di dunia apabila mereka tidak memberikan sejumlah uang yang sudah ditentukan. Bresnov menunjukkan stimulasinya. Sementara itu, Jarvis yang bisa melacak keberadaan Avery menuju di mana dia ditahan. Jarvis pura-pura mabok dan menembaki para pengawal Bresnov dan masuk ke dalam ruangan. Tapi soal baginya, karena dia ditodong oleh pistol dari belakang oleh seorang pengawal Bresnov, dan dia pun dibawa masuk ke ruang di mana Bresnov berada. Terjadi percekcokan. Jarvis minta Avery dibebaskan. Tapi akhirnya Bresnov menembaknya hingga tewas, kemudian Bresnov ke ruang Avery berada. Bresnov mengatakan mereka semua bekerja sama, termasuk dengan David, untuk mendapatkan file Canary Black itu. Tujuan mereka untuk mendapatkan uang PDB 1% dari setiap negara. David tidak diperlukan lagi. Uang mulai mengalir ke rekening Bresnov. Jika tuntutan tidak dipenuhi, maka harga saham akan mati dengan mematikan seluruh jaringan listrik dan komputer. Sementara itu, anggota Bresnov membawa David ke ruang tahanan di mana Avery digantung dan hendak membunuhnya. Ternyata David melawan sehingga pisau di tangan wanita itu terlepas. Avery membantu David dengan menendang wanita itu dengan kakinya. Pistolnya terlepas dan David berhasil membunuh wanita itu. Ketika David melepaskan ikatan Avery, lalu mengambil pistol dan menodongkan ke David, dan bertanya kepada David apa artinya semua ini dan untuk siapa David bekerja. David mengatakan itu semua skenario yang diatur oleh Evan dan Bresnov untuk mendapatkan uang. Saat itu para peserta sudah setiap negara mulai mentransfer uangnya. David dan Avery keluar dari ruangan itu. Avery keluar dari di mana dia dengan David disekap. Avery kemudian menemukan mayat seseorang. Setelah mendekat ternyata itu adalah Jarvis. Avery memeriksanya, ternyata sudah tidak bernyawa lagi. Avery merasa sedih sekali dan dia tahu siapa yang melakukan ini. Sementara itu Bresnov lagi melihat komputer bersama ahli komputernya di mana transfer uang dari negara-negara yang diancamnya itu sedang mentransfer ke dalam rekeningnya. Tiba-tiba aliran listrik pun mati karena dimatikan oleh David yang mengharapkan komputer tidak berfungsi. Setelah lampu pun padam, Avery pun berindap-indap masuk ke ruang komputer dan melihat Bresnov dan anak buahnya yang lagi panik dan keluar ruangan untuk melihat kondisi listrik. Mereka berhasil menghidupkan listrik kembali. Avery langsung saja menembaki ruangan itu termasuk komputer untuk mengacaukan sistem. Bresnov dan operator komputernya panik keluar dari ruangan dan membawa laptop yang lagi mendownload transfer uang itu. Avery mengejar dan duel dengan Bresnov. Avery hampir saja celaka tetapi berhasil membunuh Bresnov yang hampir berhasil menusukkan pisau. Sementara komputer sudah mendownload 66%. Setelah berhasil membunuh Bresnov, Avery kemudian pergi ke lantai atas untuk mengejar operator komputer yang bersama Bresnov karena membawa laptop. Benar saja laptop itu masih bekerja dan mendownload 100% dan Avery mencabut kabelnya. Download tidak sempurna. Avery merasa lega karena berhasil mematikan laptop dan download pun gagal. Tak lama kemudian David pun datang, masih keadaan terluka, dan menanyakan keadaan Avery. Avery menjelaskan usahanya berhasil dan laptop tersebut gagal mengunduh.
Tak lama kemudian, Evan dan pasukannya datang ke gedung itu untuk menangkap Avery dan David. Avery memberikan cincin kawin kepada David dan mengatakan, perkawinan mereka tidak bisa dilanjutkan. David hanya terdiam dan mengatakan tetap mencintai Avery dan kabur, lalu meloncat ke dalam sungai. Avery kini ditahan, dan Evan marah kepadanya, apalagi setelah kematian Bresnov dan anak buahnya. Jarvis juga telah tewas. Avery dianggap bertindak gegabah dengan sendiri menyerang Bresnov, dan Avery akan dipecat akibat tindakannya itu. Avery sempat memukul Evan dan mematahkan hidungnya. Avery akan ditahan. Tiba-tiba seorang wanita bernama Elizabeth Mills dan akan mempekerjakan Avery di MC6. Avery keluar dari gedung itu.